Oke, selamat malam. Malam Kak. Kita langsung mulai saja materinya. Oke, yang belum buka kode editor silakan buka. Kemudian siapkan terminal seperti biasa. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang asynchronous di JavaScript. Sekarang beberapa materi lagi tapi kecil-kecil saja. Kita akan masuk ke yang pertama tuh membuat modul. Seperti biasa, kita akan buat sebuah file, tapi kali ini kita buat dalam sebuah folder. Kita buat sebuah folder namanya kita buat sebuah folder namanya lesson 1 lesson 12. Oke. Jadi kita akan buat filenya di sini. Pertama kita buat satu file sebagai modul. Modul.js. Belajar membuat modul. Jadi modul sendiri ini merupakan sebuah objek, bisa function, bisa kelas yang bisa kita gunakan berkali-kali. Contohnya kita akan buat sebuah function untuk penjumlahan. Oke. Penjumlahan ini membutuhkan akan menerima dua parameter, yakni nilai A, B. Kemudian dia akan menghitung nilai tersebut A plus B. Misalkan kita mau menggunakan penjumlahan ini di banyak tempat, berarti kita mesti pisahkan dia di satu file. Kita sebut file ini sebagai file modul.js. Kita buat satu file lagi sebagai file yang akan menggunakan modul ini. Kita new file, kita buat sebagai main file, main.js. Untuk bisa menggunakan fungsi penjumlahan di dalam main, kita mesti ekspor dia dulu. Jadi kita bisa tulis export modul. Tunggu, lupa. S6, S5. N export modul S5.
Oh, modul export. Oke. Nanti kalau di Node.js itu kemudian kita pakai S5. Tapi kalau nanti di front end kita pakai S6. Export. Export. Modul export. Modul export. Oke. Modul export kemudian kita masukkan nama file yang tadi. Penjumlahan. Oke. Supaya bisa diundang kita panggil file penjumlahan yang tadi ekspor. Caranya kita buat satu file lagi, satu variable sebagai penampung objek tadi atau function, penampung function penjumlahan. Tulis saja buat sama saja, tapi bebas sebenarnya. Buat yang sama penjumlahan. Sama dengan require kemudian dalam parameter ini kita masukkan lokasi filenya. Karena dia berada dalam satu folder, kita bisa tulis titik itu hati folder saat ini /modul. Kita bisa coba console log ini, console log penjumlahan. Oke. Kemudian kita buka terminal kita. cd latihan swag. Dia masuk ke dalam folder lesson 12. Dia not main. Oke. Di sini kita bisa lihat kalau penjumlahan ini sudah berisi modul yang ada di sini. Kita coba jalankan, kita panggil penjumlahan, kemudian 10 ditambah 12. Oke. Hasilnya tuh pasti nambah. Oh iya, dalam koma. Karena function. Oke, hasilnya 22. Bisa dicoba. Coba dulu. Oke. Jadi ada satu file modul. Kita semua modulnya di sini. Kemudian kita export dia dulu supaya bisa dipanggil di dalam file main.js. Oke, semuanya sudah coba? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Minum deh. Oke. Misalnya kita punya lebih dari satu modul. Maksudnya di dalam sini itu kita punya lebih banyak, punya lebih dari satu function. Berarti kita bisa ekspor dia itu dalam sebuah objek. Misalnya function pengulangan A, B A, B.
Kita tulis begini, koma, kemudian koma lagi, pengulangan. Oke. Karena kita ekspor dia dalam bentuk objek, berarti pemanggilannya tuh sedikit beda. Pertama kita tulis dia dulu sebagai method. Misalnya kita tulis namanya method. Namanya bebas. Method. Nah, method ini sekarang menampung kedua function ini. Kita bisa coba console log. Tunggu. Document. Cons method. Method. Oke, kita bisa coba console log method. Nah, di dalam metodenya ada penjumlahan yang isinya function penjumlahan dan juga pengulangan yang isinya function pengulangan. Untuk cara pakainya, kemarin kita sudah belajar tentang cara mengakses objek pada mengakses data pada sebuah objek. Nah, cara pakainya sama seperti itu. Jadi karena ini adalah function, kita tulis metode titik kemudian nama function yang akan kita gunakan. Misalnya penjumlahan 10,12. Atau kita buat satu lagi selok metode kita mau pakai pengulangan. Tulis 12 kurang 10. Oke. Kita bisa akan selok. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Kalau kita hasil sudah bisa menggunakan function ini di sini. Function pada modul di file lain. Oke, bisa dicoba dulu. Oke, semua coba. Sudah, Kak. Sudah. Oke, ya semua ya. Oke, selain panggilnya begini, kita juga bisa menggunakan, kemarin kan ada selain dengan menggunakan titik ini, metode kemudian titik, kita juga bisa mengakses objek dengan menggunakan tanda kurung awal. Ada gini cons, kemudian sama dengan require file titik pada saat ini / modul. Nah, kita bisa tulis ini penjumlahan. Kemudian koma pengulangan. Oke. Ini sudah kita pelajari di video di lesson sebelumnya. Cara pakainya juga sama. Tinggal masuk penjumlahan 12,30 T9 selok penjumlahan pengulangan
30,15. Oke. Dapat hasilnya. Kita juga bisa gabung pakai cara pertama dan cara kedua. Contoh, kita consnya di sini. Kemudian kita juga ingin ambil semua objeknya di sini, koma. Kita juga ingin ambil semua metodenya. Nah, bisa kita punya penjumlahan atau juga metode dot penjumlahan. Kita buat yang sama saja. Oke. Jadi kita bisa gabung. Bisa aksesnya lihat di sini, kemudian kita tambah lagi koma untuk akses semua objek yang ada di modul. Kita jalankan lagi itu. Oh, kembali. Coba gini. Tunggu. Kayaknya ini ini untuk S6 bukan S5. Jadi tidak bisa. Contoh kode S6 tuh kayak gini. Adanya misalnya di screen. Kan ada di sini. Di sini coba. Nah, ini kalau di S6 tuh bisa panggil begini. Bisa tampung semua kodenya. Kemudian bisa juga panggil gabung kayak tadi. Kayak di S5 sudah bisa deh. Itu hanya sekadar informasi saja. Oke. Kita clear. Oke. Oke, kita lanjut. Semua saya coba. Sudah, Kak. Oke, yang lain sudah, Ju? Di sana. Nanti X masuk.
Oke. Kalau tadi kan cara aksesnya, cara expo-nya juga bisa beda. Kalau tadi kita ingin expo banyak apa? Expo beberapa function tuh kita mesti pakai begini. Tapi kita juga bisa pakai yang kemarin anonymous function. Caranya kita titik export, kemudian titik nama file, nama functionnya penjumlahan. Kemudian kita pakai anonymous function. Kita export. Oke. Kemudian kita buat yang sama. Kita juga bisa export titik pengulangan. Dan function aku mau B di anatun kurang B. Oke. Kalau kita jalankan, kita semestinya mendapat hasil yang sama. Jadi ini ada beberapa cara untuk mengekspor, juga ada beberapa cara untuk mengimport atau hikayah modul pada Node.js. Ada yang ingin bertanya? Berarti ini hanya ada beda cara penulisan toh Kak? Iya. Fungsi sama toh? Iya, Yang di modul tuh. fungsinya sama. Oh, Jadi, kasih tahu begini supaya nanti kalau kamu baca online kode kamu sudah susah. Jadi masing-masing program punya cara tulis sendiri. Nggak ada yang mau pakai begini, ada yang senang pakai begini. Jadi waktu kamu kerja dengan tim, kamu mudah pahami online kode. Oh iya, makasih Kak. Untuk membuat modul dan import modul begini saja. Kita lanjut untuk menggunakan modul pada modul lain di Node.js. Oke. Semua coba toh? Halo. Halo. Sudah Kak, sudah. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Menggunakan modul. Jadi, selain membuat modul sendiri, di Node.js itu sudah ada modul-modul yang disediakan oleh NPM maupun komunitas JavaScript. Jadi kalau untuk Node.js sendiri itu ada banyak built-in modul in Node. Jadi ada lumayan banyak.
ada bisa cari sendiri di W3 School. Tuh ini modul-modul yang disediakan dan ada saat kita menginstal Node.js. Contohnya di sini ada modul FS. Ini untuk menghandle file system. Jadi dia bisa untuk membaca file. Untuk bisa gunakan modul yang sudah diinstal di Node.js itu cara pakainya sama, cara panggilnya sama seperti tadi. Waktu kita panggil modul sendiri. Coba ya, kita buat itu file lagi. Lesson 13. Yes. Oh. Name. Oke. Ini kita akan pakai file fs, modul fs. Untuk pakai modul fs kita terlebih dahulu buat sebuah variabel konstan, karena kita tidak akan mengubah isi objek fs. Kemudian kita ketik namanya terserah, tapi pakai yang sama supaya gampang dibaca. Kemudian require kemudian sini kita tulis nama modulnya fs. Ini nama modulnya. Kalau untuk akses di dalam file kita pakai titik dahulu. Kita mulai dari titik yang menandakan file saat ini, kemudian slash. Tapi kalau kita aksesnya dari modulnya Node.js, kita tanpa menggunakan titik. Itu perbedaannya. Kemudian kita bisa titik fs titik read file. Read file. Ini salah satu metode di fs, read file. Kita akan baca lesson 11. Karena kita akan baca file yang di sini, kita tulis titik slash lesson 11 JS. Nah, di sini adalah callback-nya. Jadi setelah dia baca file, apa yang akan kita lakukan? Di sini kita pakai dan ada dua parameter yang akan kita terima, yakni bila ada kesalahan, error, atau dan data hasil pembacaan file. Ini kita langsung console log data, kita ubah jadi string to string. Oke. Kita bisa jalankan. Kita keluar dulu dari folder yang tadi. Kemudian note lesson 13. Oke. Kita akan baca ini adalah teks yang ada dalam file lesson 11. Oke. Begini untuk menggunakan ya kita ingin menggunakan modul milik Node.js atau built-in modul dari Node.js. Kalau kita ingin menggunakan modul sendiri itu kita mulai dari titik. Tapi kalau menggunakan modul dari yang diinstal atau yang ada di Node.js itu kita langsung nama modulnya. Biasanya di dalam setiapnya kita gunakan modul dari tempat lain, misalnya dari komunitas itu selalu ada dokumentasi untuk cara menggunakannya. Jadi bisa baca di situ. Oke, bisa dicoba dulu.
Oke. Sudah semua? Ada yang mau bertanya? Aku boleh bertanya? Oke, boleh. Aku boleh bertanya. Oke, boleh. Nah, ini parameter R, parameter R, satunya argumen R itu dibuat untuk apa? Jadi sama kemarin yang kita pelajari tentang callback. Jadi FSH file ini dia tuh asinkronus. Jadi dia tuh akan memanggil callback setelah dia selesai membaca file ini. Jadi kan untuk baca file kan ada jeda waktu itu. Misalnya jeda waktu dia baca file yang banyak, yang size-nya besar itu jeda waktunya juga lama. Jadi dia tuh dibuat secara asinkronus. Jadi kalau ada kode lain di basin tuh sesuai akan menunggu ini. Nah, tadi secara asinkronus itu dia tuh menggunakan callback. Callback ini akan dipanggil setelah dia selesai membaca. Saat dia panggil callback atau fungsi yang dipanggil itu dia akan masukkan argumen. Argumennya ini argumen error dan data hasil baca. Untuk bisa pakai argumen errornya itu kita buat parameter supaya untuk menangkap argumen yang dimasukkan. Nah, biasanya kalau kita membaca file kita tulis begini, if error atau sudah ada kesalahan, if error. Baru kita kalau if tanda negasi, tanda seru. Jadi jika tidak ada error berarti kita console log. Kalau kemudian kita buat else. Jika ada kesalahan saat membaca file, kita buat apa? Kita console log. Kesalahannya apa? Errornya apa? Contohnya, ini file kan 11, kita tolong satu sini. File ini kan sudah ada toh. Kita jalankan. Ada error yang muncul. Not sus file or directory. Ini sama kayak catch yang kemarin tuh. Jadi dia baca, kalau dia jalankan fungsinya, kalau gagal dia langsung ada exception-nya kalau gagal. Jadi ini juga sama, tapi dia pakai callback. Jadi akan panggil function, kemudian masukkan argumen yakni kesalahannya, data dan datanya. Kalau ada kesalahan, biasanya kita tanganinya begini. Jika tidak ada kesalahan, kan negasi tidak ada kesalahan, kita console log datanya. Tapi kalau ada kesalahan, kita console log kesalahannya apa. Begitu. Baik, Kak. Oke. Terima kasih penjelasannya. Nanti untuk penggunaan ini modul file system ini FS itu nanti bisa baca sendiri. Ada masih banyak metode. Kita klik sini. Masih banyak metode di sini. Tapi nanti biasanya tuh metode-metode ini dipakai sesuai kebutuhan. Jadi kalau butuh ini kemudian perlu untuk baca file, kita bisa cari sendiri kemudian pakai. Oke. Kalau ini kan menggunakan modul yang ada di Node.js-nya. Selain menggunakan modul yang ada di Node.js itu, kita juga bisa menggunakan modul di luar Node.js atau yang dibuat oleh kelompok, komunitas, atau individu perorangan. Contohnya, kita ada modul yang namanya Axios. Ini modulnya namanya Axios. Ini modul untuk melakukan request ke API.
Intinya untuk melakukan request ke postman begitu. Atau postman tuh. Nah, itu kita biasanya pakai Axios. Untuk cara install Axios tuh ada di sini npm install Axios. Jadi karena Axios tuh sonde apa? Bukan merupakan modul dari Node.js, kita harus install sendiri. Untuk install tuh kita gunakan namanya npm. npm tuh Node Package Manager atau tunggu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi npm ini Node Package Manager. Seperti namanya tuh dia itu yang mengatur segala package atau modul yang ada di dalam aplikasi Node.js kita. Jadi kalau kita ingin menambahkan dia ke dalam Axios ke dalam apa? Node.js kita bisa gunakan ini npm install Axios. Kita coba ya. npm install Axios. Tulis npm install Axios. Di kalau kita lihat di file kita, maka akan ada yang namanya node modules yang berisi Axios tadi. Kemudian ada juga package JSON. Package log JSON. Ini jangan bingung dulu, nanti kita akan pelajari ini. Oke, sekarang kita mau pelajari itu cara penggunaan Axios. Jadi cara installnya tadi, ya kita ingin menambahkan modul, kita installnya tuh npm install, kemudian nama modulnya. Kalau untuk pakai, kita bisa pakai sama kayak tadi, pakai modul fs. Kita bisa require juga const Axios. Kemudian kita require Axios. Oke. Kalau kita lihat di Axios ini ada namanya index.js. Nah, di sini ada modul export. Berarti dia itu akan mengekspor library Axios. Nah, makanya kita bisa pakai di sini. Untuk menggunakan Axios itu dia akan coba pakai namanya JSON placeholder. Oke. JSON placeholder ini adalah fake API. Jadi bisa kita gunakan untuk mengetes. Oke. Jadi misalnya di sini dia akan melakukan get data ke sini. Kita kembali lagi kode kita. Ini di JSON placeholder. Kemudian kita masuk ke tadi untuk menggunakan Axios. Axios itu sudah dibuat menggunakan promise. Jadi kita bisa tulis Axios. Kemudian kita akan menggunakan get. Nah, Axios get, kemudian tunggu. Di sini kita harus tambahkan default. Jadi kita akan menggunakan Axios. Dan kita Axios.get. Karena kita akan melakukan metode get. Kemudian URL-nya tadi, yang tadi dari placeholder. Nah, Axios.get ini dibuat dengan promise. Jadi kita bisa gunakan then yang tadi. Then.
Dan kemudian data hasil request get ini. Kemudian kita langsung saja pakai NNS function, kemudian console log data. Oke, kita bisa jalankan tadi. Kita jalankan. Oke. Ini data hasil get tadi. Ada statusnya, ada hidahnya. Biasanya tuh yang kita pakai itu ini. Di data. Jadi yang kita pakai ini data. Nah, kita lihat lagi, jalankan lagi. Nah, ini adalah data hasil get ke API-nya JSON Persoda. Kita bisa coba di sini. Ya, hasilnya sama, user ID, title, dan completenya versi itu. Oke, tuh. Kalau tadi FS itu dibuat dengan callback, kalau Axios dibuat dengan promise. Jadi selain kita pakai dan ini, kita juga bisa pakai async await dan combine. Biar lebih mudah. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, coba dulu. Biasanya kalau kita buat aplikasi dengan JavaScript itu kita sonde buat semuanya dari awal. Biasanya kita biasanya pakai banyak modul yang sudah dibuat oleh komunitas ataupun individu. Jadi akan sangat-sangat memudahkan dalam pembuatan aplikasi. Jadi kita butuh apa? Biasanya kita ingin buat slide. Kalau di front end mau buat slide atau membuat validasi data yang kemarin itu, validasi data pakai Ajax. Kalau kita bahas pakai Ajax, ada modulnya juga. Jadi akan sangat memudahkan kita dalam membuat sebuah aplikasi. Karena komunitas JavaScript ini sangat-sangat luas. Jadi modul-modulnya itu sangat-sangat banyak yang bisa kita pakai. Oke. Ada yang mau bertanya? Soal penggunaan modul di Node.js, baik modul yang build modul atau modul bawaannya, maupun menambahkan modul dengan cara menginstal menggunakan npm install. Halo. Jika cinta dia
Halo. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut lagi ke materi ya. Jadi membuat sudah, mengekspos sudah, menginstal sudah. Sekarang kita yang masuk yang terakhir, membuat project. Pas Kak, pas. Oke, pas semua ya. Di itu tadi kita sudah coba buat modul untuk kemudian sudah coba ekspor, kemudian pakai di file lain. Kemudian kita juga sudah belajar menggunakan modul yang buatan Node.js maupun komunitas. Kita juga sudah belajar installnya dengan menggunakan npm. Sekarang kita lanjut untuk membuat bagaimana cara membuat sebuah project Node.js, sebuah project aplikasi menggunakan Node.js. Baik aplikasi untuk API web maupun mobile itu modelnya sama. Gini. Jika tadi kita perhatikan tuh waktu kita install Axios, muncul yang namanya Node Modules. Kemudian muncul juga package.look.json. Nah, di dalam Node.js itu ada dua tipe modul. Modul yang sifatnya global dan modul yang sifatnya lokal. Kalau tadi itu kita menggunakan FS itu modul yang sifatnya global. Jadi dari mana saja itu kita bisa pakai. Contohnya kita buka sini saya. Node sini. Kita pakai CLI-nya Node. Kita bisa tulis const fs sama dengan require fs. Kemudian kita titik koma, kemudian kita console fs. Titik koma ini supaya bisa digunakan kodenya satu baris. Nah, kita dapat fs-nya. Karena fs ini global, jadi kita bisa pakai dari mana saja. Sedangkan tadi saat kita menginstal Axios, kita installnya tuh secara lokal. Artinya dia cuma ada di sini. Oh ya, kalau kita jalankan di sini, console log Axios, kita jalankan Node 13, akan ada datanya, fungsinya Axios. Tapi kalau kita akses dari tempat lain, misalnya kayak tadi Node, itu kita const Axios require Axios. Oh coba, jangan lihat sini. Kita gunakannya dari di folder lain. Misalnya di sini kita back. Kita kasih note. Oke, kita tulis const Axios require Axios. Kemudian console log Axios. Enter. Nah, di sini akan tulisnya module not found. Karena modul Axios ini sifatnya lokal. Artinya hanya bisa diakses tuh di folder latihan week atau folder di bawahnya. Kalau kita aksesnya di luar folder latihan week tuh akan hasilnya begini. Tapi kalau kita aksesnya di folder yang tadi, di pelatihan, kemudian di pelatihan week.
Yang kita masuk ke Node. Dan ini kita jalankan lagi, akan ada Axios. Karena kita mengaksesnya itu di dalam folder latihan week 1. Paham ya? Jadi ada 2 tipe modul di dalam Node.js. Ada yang modul global dan ada yang lokal. Oke, ada yang mau tanya terkait modul di Node.js? Boleh bertanya, Kak? Boleh. Boleh bertanya, Kak? Boleh, silakan. Itu yang require Tunggu ya. Kenapa? Halo? Halo? Putus tadi. Waduh. Halo? Halo, tadi putus. Jadi tadi itu ada 2 tipe modul. 2 tipe yakni lokal dan lokal dan global. Ada yang mau tanya? Tadi belum selesai tanya. Tadi putus terlalu dengar. Lokal, global. Jelek listen. Halo, tadi yang tanya bisa ulangi lagi? Itu ada di chat. Tunggu. Waduh, tadi Kenny yang tanya. Waduh. Masuk.
Oke. Kini. Tunggu kini mengetik. Oke, silakan Kenny. Ya, Oke. maaf Kak. Oke. Kak, yang tadi saya mau tanya berkaitan dengan aktivitas cons, terus axios, sama dengan require, terus axios, Ini. titik default. Yang saya mau tanya default itu fungsinya apa? Jadi di Ya, itu fungsi dari default itu. jadi ini dari Axios-nya. Jadi Axios tuh ada buffers, ada beberapa versi begitu. Jadi tunggu biasanya agak lupa. Dari Axios-nya sih. Dia ada versi yang itu cuma misalnya di nanti di fiturnya nanti di kalau baca di dokumentasi itu namanya tuh TypeScript again tetap stepping kembali oke jadi di sini dibilang kalau Axios yang untuk menggunakan default tools untuk menangani TypeScript. Jadi kalau kita pakai TypeScript tuh aksinya tetap jalan. Jadi biasanya tuh aplikasi dengan JavaScript tuh ada tulis dengan dua. Ada yang tulis dengan JavaScript murni, ada juga yang tulis dengan TypeScript. Jadi supaya kode kita bisa jalan di TypeScript juga bisa jalan di JavaScript, kita pakai yang default. Kalau tanpa default itu dia cuma bisa berjalan berjalan di JavaScript saja. Di TypeScript soalnya bisa. Oh iya, oke. TypeScript. Makasih. Oh iya. Jadi dia ini ditulis dengan TypeScript. Jadi kalau kita menggunakan agar dia bisa apa? Karena kita pakai JavaScript saja bukan TypeScript, kita harus tambah default. Tuh. Dari dokumen bisa nanti baca di dokumentasinya saja. Kebanyakan modul yang di JavaScript itu ditulis dengan TypeScript supaya tuh apa data type-nya di TypeScript itu saja JavaScript tapi dia tuh data type-nya tuh lebih strict, lebih ketat. Jadi setiap kali ada variabel mesti disertai dengan data type-nya apa. Intinya dia tuh kayak Java begitu. Tapi JavaScript tapi dia punya stick-nya tuh kayak Java. Jadi supaya bisa kodenya bisa dipakai di JavaScript kita harus tambah default. Oke, ada lagi yang mau tanya? Halo? Pas. Oke. Ya, saya pas. Oke, kalau pas. Berlanjut ya. Jadi tadi yang bilang itu ada dua tipe modul yang ada di dalam Node.js, yakni modul yang sifatnya global dan ada juga yang sifatnya lokal. Nah, di Node.js sendiri itu modulnya itu dibagi dua begitu untuk mempermudah proses development aplikasi. Contohnya begini, Web punya sebuah aplikasi F1 misalnya. F1. Nah, Web punya sebuah aplikasi. Ini kalau kita cuma menggunakan contohnya kalau kita cuma menggunakan modul global saja. Ya misalnya punya aplikasi F2.
kemudian install Axios. Di F1 ini dia butuh namanya Axios versi, misalnya ini misalnya saja ya, misalnya Axios 4 versi 4.1 misalnya. Nah, ini Axios ini disimpan di dalam sebuah disimpan di dalam modul global. Misalnya saja buat sebuah aplikasi baru F2. Misalnya 2 tahun kemudian buat aplikasi lagi yang namanya F2. Nah, F2 ini dia juga pakai Axios. Tapi Axios kan mungkin sudah 2 tahun kemudian Axiosnya versinya itu sudah bukan 4.1 lagi, tapi versinya itu sudah 4.5 misalnya. Jadi saat install 4.5 ke sini, berarti 4.1 kan tertimpa toh ke high flash. Nah, high flash begitu. Mungkin saja karena 4.1-nya itu high flash, aplikasi di F1 ini sudah bisa berjalan. Misalnya ada perubahan di sini. Misalnya tadi sebelumnya tuh Axios kan pakai JavaScript, pakai JS biasa. Kemudian di versi yang 4.5 ini dia pakai TypeScript. Penggunaannya berbeda dengan penggunaan di pertama. Ada update tambahan. Berarti otomatis F1 ini sudah bisa jalan lagi. Paham? Halo? Paham. Nah, oke. Jadi kalau Axios yang versinya high flash, berarti F1 mungkin saja sudah bisa jalan. Karena itu di JavaScript itu dia ciptakan 2 tipe modul. Jadi modul yang pertama, jadi modul yang global dan modul yang lokal. Jadi F1 itu punya apa? Sebuah modul lokal tersendiri. Axios 4.1. Kemudian saat kita membuat sebuah F2 tuh kita harus buat juga modul lokalnya tersendiri juga. Jadi dia tuh punya lingkungan yang beda. Lingkungan aplikasi yang beda. Axios 4.5. Jadi kalau dia punya lingkungan yang beda tuh aplikasi kita ini mau di tempat mana saja tuh bisa berjalan dengan mudah. Dengan gampang. Karena dia tuh sebenarnya akan mengganggu saat F2 sebenarnya akan mengganggu F1 sebenarnya akan bisa mengganggu F2. Begitu pula sebaliknya. Jadi paham ya, kenapa ada 2 tipe modul dalam Node.js. Halo? Oke, ada yang mau tanya tentang modul yang tadi? Sebelum kita lanjut lagi. Halo? Halo, ada yang mau tanya atau sudah paham? Atau ada yang masih bingung? Ada yang miss karena sinyal? Bisa tanya supaya ulangi lagi.
Oke. Yang lain? Tapi setiap misalnya, Ulang. Kini ulang gini. ya maksudnya berarti kalau misalnya pembuat aplikasi ini kan berarti kau harus buat ulang-ulang lagi, maksudnya kan iOS versi 4.1 misalnya dengan apps, berarti app buat juga dengan iOS versi 4.5. Nah, kalau misalnya dalam lingkungan pengembangan ini berarti kita harus buat aplikasi yang berbeda gitu. Iya, kita setiap kali buat aplikasi itu seperti apa? kalau Di sini setiap sampai dia tidak kompatibel. jadi setiap kali buat aplikasi itu usahakan tuh kita sediakan lingkungan tersendiri bagi aplikasi kita. Jadi kalau setiap membuat aplikasi usahakan tuh kita sediakan sebuah lingkungan khusus untuk aplikasi kita berjalan. Tujuannya tuh untuk menghindari bentrok antar aplikasi. Paham ya? Halo. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, untuk bisa buat sebuah lingkungan tersendiri itu dalam sebuah aplikasi untuk bisa membuat sebuah aplikasi dengan lingkungan tersendiri itu caranya tuh akan menjelaskan sebagai berikut. Tunggu. Oke. Jadi closing ini misalnya B akan buat sebuah aplikasi. Tunggu. Oke. Misalnya B akan buat sebuah aplikasi itu berarti beta mesti buat sebuah lingkungan tersendiri. Jadi tuh biasanya tuh kita mulai dari buat folder. Misalnya tuh B akan buat sebuah folder mkdir. Tunggu, buat folder di sini saya. Ini buat folder di luar apa? Di sini. Oke. Di kamu bisa buat folder dulu sebelum membuat aplikasi. Folder ini tuh akan jadi lingkungan bagi aplikasi kita. Contoh, dia akan buat satu folder di sini. Misalnya project app. Oke. Nah, di sini ada project app. Oke, folder kosong. Lalu dia masuk ke dalam folder tadi. Project app. Nah. Oke. Untuk sebagai penanda kalau folder ini akan menjadi lingkungan aplikasi kita tuh, kita buat sebuah file package JSON. Untuk buat filenya tuh kita bisa gunakan git init, npm init. Jadi npm kan tadi kan untuk mengatur package manager. Jadi kalau kita menggunakan npm init, kita akan buat sebuah file yang sebagai penanda dan juga sebagai pengatur dari modul-modul kita. Kita bisa enter. Nah, pertama kita akan buat package name atau nama project kita itu apa. Biasanya tulis nama projectnya itu sama dengan nama foldernya. Atau bisa juga beda. Project app. Ini betul begini. Kemudian versinya tuh BNT saja. Artinya sama dengan di sini 0.1. Kemudian deskripsinya. Ini project apa yang kita buat? Misalnya kita buat ini adalah sebuah project web.
Ini boleh dikosongkan, tapi bisa. Entry point-nya bntasa, test comment kosong juga boleh. Git repository kalau ada, misalnya terhubung dengan git apa bisa masukkan, tapi boleh dikosongkan. Keyword apa saja, misalnya web API, gitu. Bisa dikosongkan juga. Yang penting itu ini project sama versinya saja. Autonya siapa, misalnya autonya Allen 1945. Istilahnya modernisasinya apa. Nah, nanti ini file yang akan dibuat, kita bisa enter. Maka otomatis di dalam folder project app kita tuh akan muncul namanya package.json. Isinya yang tadi sudah kita buat, nama projectnya apa, versinya apa, deskripsinya apa, dan lain sebagainya. Jadi package.json ini sebagai penanda bahwa kita di dalam folder ini tuh akan jadi lingkungan aplikasi kita. Di semacam sebuah nama environment, kalau biasanya di aplikasi lain itu sebutnya environment. Sebuah ekosistem tersendiri di sini. Coba lihat dulu yang package.json-nya. Boleh enter terserah. Oke, semua sudah buat package.json-nya. Atau ada yang mau tanya, silakan. Bilang cinta kamu. Cinta pelangi aku sayang. Cinta kemana cinta aku sayangkan padahal. Halo, ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Pas Kak, pas. Oke. Jadi intinya dalam buat aplikasi itu misalnya aplikasi web atau aplikasi mobile atau API, kita tuh mesti buat dia tuh dalam sebuah lingkungan tersendiri atau ekosistem tersendiri, yaitu antar aplikasi lainnya itu sudah akan saling bentrok. Oke. Kalau di dalam kita file sudah ada aplikasi JSON, kita bisa mulai install modul. Jadi kalau mau install modul itu usahakan kita buat dulu aplikasi JSON-nya. Contohnya di sini akan install modul yang namanya Express. npm install Express. Jadi Express itu adalah sebuah modul yang nanti akan kita gunakan untuk membuat API. Jadi dia itu sebuah modul untuk menangani request.
dari klien bisa ditangani dan juga bisa sebagai server. Kalau mau baca dokumentasinya, nanti akan kita pelajari waktu pembuatan API. Kalau baca dokumentasinya di sini, dokumentasinya tuh sangat-sangat bagus, mudah mudah dipahami lah. Buka Express.js. Oke. Nah ini. Nah, modulnya itu sangat-sangat mudah dipahami. Jadi dia tuh untuk minimalis web framework for Node.js. Jadi biasanya tuh kebanyakan API yang Node.js itu dia bangun dengan Express. Setelah Express tuh ada juga ada lain lagi untuk bangun API. Tapi yang paling terkenal tuh Express. Oke. Kita install dulu Express-nya. Tadi npm install Express. Oke. Maka di dalam project app kita tuh otomatis ada folder tambahan. Mereka hanya package JSON. Tentu ada node modules dan juga package loop JSON. Dalam node modules ini nih yang berisi semua modul-modul kita. Jadi Express. Jadi ada di sini ada banyak modul. Pada kita cuma install Express. Jadi Express tuh dia tuh dibangun tuh dari modul-modul lain. Yaitu dia tuh butuh juga modul-modul lain. Makanya waktu kita install Express tuh dia akan install modul lainnya sebagai penunjang Express. Dan cukup keyboard parser banyak. Nah, jadi aplikasi kita tuh sudah memiliki lingkungan tersendiri kalau sudah ada sini. Di kalau kita buat project baru lagi, kita buat project baru, kemudian kita buat pakai JSON, kemudian kita install, maka dia tuh walaupun versinya berbeda, sudah akan saling bentrok. Itu intinya. Oke, saya masih bisa berhasil install Express. Kalau beta sudah. Oke, yang lain? Sudah, Pak. Oke, yang semua sudah ya? Jadi ini materi terakhir tentang bagaimana cara membuat project di Node.js. Untuk penutupnya tuh dia akan kasih contoh penggunaan Express. Dia akan buat sebuah file index.js. Jadi tadi kan kita sudah install Express.js. Kita bisa install Axios sebisa, install apapun sebisa. Di subnya lingkungan sendiri. Biar kasih contoh cara menggunakan Express. Contoh sini dia akan buat constant variable yang akan mengimport require Express. Nah, di sini dokumentasinya tuh kalau kita klik hello world, nah ini ada contoh awal untuk buat menggunakan Express. Jadi kita bisa untuk kita buat sebuah variabel, biasanya namanya app. App ini akan di-inherit dari Express. Nah,
Jadi kemudian app ini digunakan untuk menangani request. Misalnya ketika requestnya get, ketika request get kemana? Ke slash. Maka kalau ada request ke get, apa yang akan dilakukan? Di sini jadi akan panggil callback. Ada 3 argumen, ada next, ada nanti yang dipanggil tuh, yang akan dimasukkan tuh hash dan next. 3 argumen yang akan dimasukkan setelah ada get di sini. Kemudian kita kalau ada get, apa yang kita lakukan? Di sini kita akan memberikan respon. Jadi tadi itu berisi semua hal dia berhubungan dengan request. Kalau ini berhubungan dengan respon. Kalau next itu nanti biasanya tuh kalau ada callback lain lagi di sini. Jadi setelah dia kesini dia kesini lagi. Biasanya ada beberapa callback di sini. Callback pertama, callback kedua, callback ketiga. Itu gunanya next. Nah, jadi kalau ada request ke sini, apa yang kita berikan? Kita akan memberikan respon berupa hello world. Oke. Respon send. Kemudian di sini selain sebagai penanganan request, app yang ini juga bisa digunakan untuk sebagai server. Jadi kita akan buat app listen. Jadi app ini akan melisten. Di dalam listen ini kita butuh yang namanya port. Portnya tuh sama dengan port sama dengan 4000 misalnya. Kasihnya port. Kemudian callback. Callbacknya ini ketika dia tuh berhasil, servernya tuh berhasil berjalan atau listennya berhasil. Sini kita akan buat enable function. Kalau servernya berhasil berjalan, dia akan mengoutput server berjalan di port. Oke, pakai backtick supaya mudah. Kemudian kita akan jalankan index.js tadi. Not index.js. Oke, ini berhasil. Servernya berjalan di port 4000, berarti listennya ini berhasil berjalan. Ini kita akan coba yang get. Kita akan coba get load browser. Dia di port 4000. Berarti kalau kita localhost 4000, kita klik enter, akan ada responnya itu hello world. Jadi ini sudah berhasil di responnya itu sudah berhasil. Ini kita bisa ganti, misalnya app web saya. Ini adalah app web saya. Kita coba ganti portnya jadi 3000. Kemudian kita hentikan. Kita jalankan lagi index.js. Kita buka portnya di port 3000. Akan muncul responnya. Ini adalah app saya. Itu sederhananya cara menggunakan Express.js. Jadi pertama kita buat sebuah kita acquire dulu Express, kemudian kita buat inherit Express ke app, kemudian kita tulis app get, artinya ketiga getnya apa? Misalnya getnya get /ale slash nama. Jadi kalau kita di sini tuh kita harus start dulu. Oke. Kalau kita di sini cannot get slash. Jadi di sini tuh yang di get paling pertama tuh slash kalau sudah ada
Ini link apa di sini. Setelah 3 hibut tuh kalau sudah ada apa-apa berarti dianggap tuh yang di get tuh slash. Yang di sini tuh yang kita tekan itu adalah saat get nama slash nama. Baru yang ini muncul. Yang response send ini adalah app web saya. Kalau dia get slash tuh ini ada, makanya dia tuh tulisannya cannot get slash. Tapi kalau kita tulis ini kita tulis ini setelah 3000 slash nama entah, maka ada muncul inilah app web saya. Kalau kita tulis lain tuh sudah akan bisa. Wow, nggak ada kecuali nama. Karena yang kita tangani di sini adalah saat getnya nama atau saat klien mengakses slash nama. Itu nanti kita akan berdalam di waktu materi API. Sini banyak kasih tunjuk penggunaannya saja. Yang paling penting tuh yang kamu start tuh yang tadi untuk buat project dan menginstal modul di dalam Node.js. Oke, adalah yang mau tanya? Atau coba dulu sebelum tanya. Halo, ada yang mau tanya? Kamu sayang cinta aku, padahal aku bohong. Halo. Kalau terlalu cepat kasih tahu ya. Biar ulang. Papa, ini kayak dinamakan cinta. Betapa sering rasakan, ku butuh dokter cinta. Mama. Na. Halo. Oh, pasti itu. Kalau masih coba dulu. Mama. Ini kayak dinamakan cinta. Sekali lulu cinta.
Oke, semua coba kok. Enggak, Kak. Kalau beta sudah. Oke, Rizal sudah. Yang lain sudah. Oke. Halo. Selesai semua? Selesai coba. Kakak, Oke, ya silakan. halo. Halo. Kakak, jadi ini app.get nih, kau tuh bisa sending file HTML juga atau hanya respon teks? Bisa send HTML. Bisa. Bisa ya? Nanti apa? Di minggu depan udah kasih aja. Tapi Oke. nanti di API itu kita biasanya sudah pakai HTML. Kita pasti yang di send tuh JSON sa. Nanti HTML tuh kita Oh, masuknya jadi cuma di data ya? Mungkin. kita masuknya di waktu di React.js untuk buat single page application.
Jadi dia ini lebih bagus nih buat hanya untuk API begitu. Sebenarnya di Express.js tuh bisa kalau gabung dengan yang namanya Pak apa nama? Namanya saya lupa. Pak JS lah. Jadi dia Pak JS. Nah, biasanya kalau mau buat satu aplikasi web full stack dengan Express tuh biasanya pakai dengan Pak JS. Jadi dari Express tuh cuma kasih data, kemudian nanti HTML-nya tuh dipakai Pak. Tapi nanti untuk ini materi yang akan kita pelajari ini Express tuh hanya untuk API saja. Oke kakak, thanks kakak. Oke. Tapi nanti bisa send HTML, bisa send HTML, send text, send kode JavaScript kembali juga bisa. Coba, ya di sini bisa tambah tag HTML kan? Satu. Coba ya. Harusnya bisa sih. Nanti bisa pakai FS, misalnya pakai FS kemudian baca file HTML, kemudian send ke sini bisa. Coba kita jalankan lagi. Kalau tiga itu oke, bisa. Jadi tadi pakai H1 sini. Atau bisa juga kayak pakai FS yang tadi, simpan file HTML, kemudian send di sini. Bisa juga. Tinggal FS hide filenya, kemudian hasilnya dikonsolok di sini. Jadi outputnya di sini. Tapi nanti kita bilang di sini cuma respon JSON dari API untuk buat API. Nanti responnya tuh kalau export nanti responnya cuma JSON. Oke, ada yang mau tanya? Oh, sudah pasti. Oke, ada yang mau tanya? Sebelum kita masuk ke tugas dan tutup pertemuan minggu pertama. Di minggu depan tuh, bukan minggu depan, hari Sabtu kita belajar tentang GitHub. Itu sebenarnya contoh lama, cuma pengenalan GitHub saja. Oke.
cinta kamu, padahal aku bohong. Aku bilang sayang kamu, cinta kamu, kau cuma pelayan. Nah. Aku sudah punya pacar di Surabaya. Oke. Belum. Nanti kayaknya absen di grup sa. Gue malas buat form. Nanti. Absen suara di chat, Kak. Oh, suara kok? Wahyu kirim. Oh, oke, baik. Mana absen? Bisa belum lihat. Oh, di chat yang ini. Oh iya. Oke, baik. Oke, ada yang mau tanya? Halo. Halo, halo, halo. Tes. Na. No wifi, no wifi. Halo. Iya, Kak. Sudah semua kok?
Halo, halo. Oke, Bet. Ini selesai untuk pengenalan Node.js. Jadi B akan kasih tugas buat teman-teman semua. Tugasnya tuh gampang. Teman-teman bisa masuk di vcodecamp, vcodecamp.learn. Di situ ada yang bagian kedua, JavaScript algorithm dan data structure certification. Di situ ada apa? Semacam materi kemudian tes, materi tes begitu. Teman-teman bisa coba selama 2 minggu ke depan. Tuh nanti ada tentang basic JavaScript, S6, debugging, basic data structure. Kalau beta waktu itu cuma selesai sampai functional programming. Teman-teman ada yang bisa kasih habis selesai boleh, itu bagus. Jadi dia tuh sederhana saja, dia cuma ada petunjuk kemudian kerja tesnya. Kalau lulus masuk lagi ke selanjutnya, tes selanjutnya sampai intinya sebanyak-banyaknya bisa selesai ini tes semua. Paham ya? Halo. Ini waktu pekerjaannya selama 2 minggu ke depan. Halo, halo. Itu kerja sampai mana, Kak? Di Dari basic JavaScript sampai ini JavaScript yang kedua ini yang dari basic sampai yang algorithm. Kalau beta waktu itu dia pas di bootcamp itu cuma selesai sampai functional programming. Jadi kalau ada yang bisa selesai sampai sini bagus. Baru sampai sini sih. Oh, ini baru 3. Jadi waktunya tuh udah minggu ke depan tuh kalian coba ini sebanyak-banyaknya. Jadi ini apa ya? Dia akan tes kalian punya kemampuan apa? Jadi kemampuan pemahaman tentang JavaScript lebih dalam. Hampir semua materi yang besok kasih contoh tuh ambilnya dari sini. Jadi kamu bisa belajar dari sini. Oke, paham ya? Halo. Oke. Kalau sonde selesai semua, sonde apa toh, Kak? Kenapa apa? Intinya Oke, makasih. bisa selesaikan tesnya sebanyak mungkin. Oh ya. Lumayan banyak sih. Jadi kalau sudah selesai sih nggak masalah. Tapi Oke, kalau makasih. mau selesai juga sangat-sangat bagus. Soalnya nanti sangat-sangat membantu kalian untuk apa ya? Bantu logiknya kamu nanti waktu pengajaran aplikasi. Cukup di bagian sini sayang. Kedua ini. JavaScript, algorithm, dan data struktur. Oke, itu tugasnya. Kemudian mulai besok tuh ada namanya daily stand up. Jadi daily stand up tuh setiap pagi jam berapa ya? Jam 10 saya. Jam 10 tuh kamu bisa chat di grup. Setiap masing-masing chat di grup tuh nama saya ini, kemudian yang akan saya kerjakan, tugas yang akan saya kerjakan tuh memulai tes yang mana, kemudian kalau misalnya sampai mana kasih tahu, dan akan mulai. Jadi ada tiga hal penting itu nama, kemudian yang sudah selesai, kalau bahan mulai kasih tahu bilang bahan mulai, kemudian sudah selesai, kemudian yang akan
tes mana yang akan dikerjakan. Jadi 3 hal penting: nama, yang sudah dikerjakan atau yang sudah dikerjakan, tes yang sudah dikerjakan, kemudian yang akan dikerjakan. Setiap pagi jam 10 selama Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu kan kata mati hari. Jadi Senin sampai Jumat. Oke, nanti kakak coba kasih contoh dong format chat di grup. Iya, nanti dikasih contoh untuk di snap di grup. Sekalian ini juga. Oke, itu sah. Ada lagi yang mau tanya sebelum kita tutup? Halo. Ada lagi yang mau tanya? Kalau berbeda pas kak. Oke. Yang lain pas? Pas bungkus. Halo. Pas semua kok? Pas kakak pas. Oke. Itu tutup saya. Jadi kalau pertemuan ini malam selesai, untuk pengenalan Node.js selesai. Jadi ini hari Selasa. Jadi selama besok Rabu sampai Jumat tuh kalian wajib di stand up, wajib ada live di stand up tiap pagi jam 10 tuh lewat chat kasih tahu kalian punya progres sampai mana. Nanti biar akan kasih tugasnya, biasa mau lihat di grup dan juga contoh format di stand up. Oke, itu sah. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Kita tutup pertemuan kita. Oke. Mulai bubar. Terima kasih.